Shalom, selamat bergabung dalam ibadah streaming Sinode GKIM. Sungguh merupakan satu sukacita besar jika kita semua jemaat, Bajem, dan cabang yang berada di bawah naungan Sinode GKIM bisa bersama-sama bergabung untuk beribadah. Dan walaupun kita terpisah oleh jarak dan ruang, karena kita tersebar di berbagai kota, baik di Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Solo, Batam, maupun Yogyakarta. Tapi kita bisa bersama-sama menyatukan hati untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan beribadah kepadanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus ke bumi ini. Mari kita akan segera memulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Karena kita akan menghadap hadirat Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Serta
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, nobatkanlah Raja, Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja, domba di tatanya, denganlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Mulia penguasa, penguasa segala tahta, sujud sembah Raja atas segala raja, memerintah selamanya. Sorak untuk penebus, sorak untuk penebus yang mati bagimu. Pujian dan kemuliaan tetap selamanya. Sorak untuk penebus, sorak untuk penebus yang mati bagiku. Pujian dan kemuliaan tetap selamanya. Mulia penguasa, mulia penguasa segala tahta, sujud sembah Raja atas segala raja, memerintah selamanya. Pujilah Dia selamanya, yang memerintah selamanya. Mari dengan sujud sembah kita nobatkan Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya
selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita beribadah bersama-sama. Ini adalah mimbar Sinode GKIM. Juga kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Kita percaya bahwa ibadah ini dapat diselenggarakan oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya sampai selamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri. Kita setiap orang sungguh rindu untuk menghormati dan meninggikan Allah kita. Namun kita juga adalah orang-orang yang masih berada di dalam kedagingan dan seringkali jatuh dalam dosa. Karena itu firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 12-13 berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saat ini kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Betapa hati kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kami sungguh sadar bahwa seringkali kami jatuh di dalam dosa. Seringkali kami memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, tidak menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau hanya bisa dijumpai di dalam kekudusan. Itu sebabnya kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, kejahatan dan pelanggaran kami. Menyucikan hati kami sehingga kami boleh dilayakkan berada di hadirat-Mu, memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melihat kesungguhan hati kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami sekalian, melawat setiap kami
sehingga ibadah ini boleh sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, berita anugerah diambil dari Mazmur nomor 103 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya sehingga mengutus Kristus datang ke dunia dan mengampuni semua dosa kita. Kan itu mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan. Darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. dengan penuh syukur sekali lagi kita katakan pujilah. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Puji Tuhan. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Yesus berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia, Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Puji Tuhan, karena Kristus telah naik ke surga dan telah mengutus Roh Kudus ke dunia ini untuk tinggal di dalam setiap kita anak-anak Tuhan, untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kita.
Kudus adalah nafas hidup Allah yang melahirbarukan jiwaku. Roh Kudus, nafas hidup Allah, melahirbarukan jiwaku. Biarlah kuasa kebangkitannya mengubah hati dan hidupku. Biar firman-Mu hidup dalamku, beriku iman meski tak lihat, dan kerinduan untuk hidup kudus. Roh Kudus, beriku hidup baru. Mari kita bersama-sama belajar menyanyikan lagu Roh Kudus, nafas hidup Allah. Roh Kudus, nafas hidup Allah, melahirbarukan jiwaku. Biarlah kuasa kebangkitannya mengubah hati dan hidupku. Biar firman-Mu hidup dalamku, beriku iman meski tak lihat, dan kerinduan untuk hidup kudus. Roh Kudus, beriku hidup baru. Roh Kudus, tinggallah dalamku, hingga sukacita-Mu nyatalah. Roh Kudus, tinggallah dalamku, biar sukacita-Mu nyatalah. Kasih menutupi semua dosa dalam pikiran dan perbuatan. Kebaikan bagi semua orang, kelemah lembutan beri damai, menyadarkan akan anugerah, nyatakan Kristus di dalamku. Dan Roh Kudus yang sejak permulaan telah memberi hidup bagi ciptaannya. Roh Kudus, sejak permulaan beri hidup bagi ciptaannya. Nyatakan kuasa-Mu di bumi, biar gereja-Mu menantikannya. Biar doa kami dinaikkan, pimpin kami jalani hidup dalam kesatuan. Biarlah Kristus dinyatakan di seluruh dunia. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Dalam kesatuan, biarlah Kristus dinyatakan di seluruh dunia.
Tiba saatnya Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang sebagai seorang yang ingin diajar oleh Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid. Berikan kepada kami kesungguhan seperti seorang murid. Supaya ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita. Ketika kami berjumpa dengan perkataan-perkataan-Mu, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Itulah sebabnya Tuhan, kami membuka hati kepada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan keindahan dari firman Tuhan ini. Pimpinlah, kuasailah dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga firman ini boleh diberitakan dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita jemaat seluruh GKIM beribadah bersama-sama, saudara. Sungguh sebuah kebahagiaan kalau kita boleh bersama-sama di dalam satu ibadah. Oleh karena itu saya menyapa jemaat-jemaat GKIM, baik yang ada di Bandung dan sekitarnya, maupun yang ada di luar kota dan di luar pulau, yang ada di Cirebon, di Tasikmalaya, di Solo, di Jogja, bahkan di Batam. Kiranya ini menjadi sebuah momen kebersamaan yang indah di antara kita, bahwa kita telah disatukan di dalam Sinode Gereja Kristen Immanuel. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode GKIM yang telah mempercayakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan ini kepada saya. Tema kita pada hari ini adalah membangun keindahan relasi di dalam pelayanan. Kita akan membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya tidak akan membacakan semua ayat. Saya akan membacakan ayat 1, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya kekristenan adalah sebuah relasi. Relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama orang percaya. Secara khusus dengan komunitas di mana kita berada. Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam komunitasnya. Supaya setiap kita bertumbuh mengenal Dia. Sama seperti orang tua kita terhadap anak-anaknya. Dimulai dari seorang bayi yang kemudian bertumbuh menjadi anak-anak muda. Lalu kemudian bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Demikian pula dengan yang Allah kehendaki. Ia menghendaki anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan adalah sebuah kepastian bahwa di dalam proses pertumbuhan itu, pertumbuhan rohani itu terjadi di dalam relasi dengan sesama di dalam komunitas gereja. Di mana setiap kita diikat dan terikat oleh kasih Kristus yang menyatukan. Di dalam kasih Kristus itulah kita belajar saling melayani satu dengan yang lain. Saling membantu, saling memberi, saling menguatkan, dan saling menghormati. Saudara sekalian, saya menyebut relasi seperti ini adalah truly Christian community. Komunitas Kristen yang sejati. Mengapa disebut sejati? Oleh karena relasi yang dibangun itu adalah sebuah relasi yang mendalam satu dengan yang lain. Relasi kita dengan sesama kita di dalam gereja bukanlah sebuah percakapan lorong. Percakapan lorong itu adalah sebuah percakapan basa-basi. Hello, apa kabar? Gimana, baik? Bagaimana keadaanmu? Itu percakapan lorong. Tidak salah sih kita mengucapkan itu, tetapi itu sekedar basa-basi. Tetapi sebuah relasi yang dibangun bukanlah relasi yang dangkal seperti itu. Tetapi sebuah relasi yang mendalam dan relasi yang demikian harus dibangun secara intensional atau disengaja. Relasi yang mendalam dicirikan dengan keterlibatan setiap kita di dalam pelayanan. Bukan sekedar kita terlibat di dalam pelayanan, tetapi lebih dari itu, saudara. Tindakan melayani itu haruslah lahir dari kerohanian yang sehat. Oleh karena itu, tiap-tiap orang menerima karunia-karunia secara khusus dari Roh Kudus. Untuk memampukan kita melayani berdasarkan karunia yang kita terima itu. Minimal satu orang menerima satu karunia. Satu orang bisa menerima lebih, tetapi tidak ada satu orang pun yang menerima semua karunia. Saudara-saudara, karunia Roh Kudus itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenisnya. Bukan hanya 9 macam seperti yang ditunjukkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11.
yang Paulus tuliskan di sana tidak dimaksudkan sebagai sebuah daftar karunia yang lengkap. Tetapi Paulus menuliskan hanya bermaksud untuk menunjukkan bahwa ada bermacam-macam karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan kemudian didistribusikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya itu. Di 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa keragaman karunia-karunia itu adalah demi kepentingan bersama. Bukan hanya sekedar demi kebaikan, tetapi demi memberi keuntungan kepada sesama orang percaya ketika karunia-karunia itu dilakukan di dalam pertemuan ibadah. Saudara sekalian, semua karunia saling menunjang satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada satu karunia pun yang lebih unggul dari karunia yang lain. Tetapi patut disayangkan. Sayang, 1000 sayang. Orang-orang percaya di Korintus telah gagal paham. Keragaman karunia yang semestinya mendorong mereka, memampukan mereka untuk membangun sebuah relasi yang indah di dalam pelayanan, telah berubah menjadi ajang pamer. Telah menjadi ajang kompetisi. Tentu setiap kita familiar dengan istilah kompetisi. Istilah sederhananya adalah perlombaan. Di dalam kompetisi setiap pesertanya ada di dalam persaingan. Bersaing satu dengan yang lain. Maka kompetisi bisa didefinisikan sebagai persaingan dua pihak atau lebih demi mencapai kemenangan. Atau siapa yang pantas disebut juaranya. Siapa yang lebih unggul dari yang lain. Saudara, sebetulnya jika sportivitas bisa dijaga, kompetisi itu ada sisi baiknya juga. Yaitu dapat menghasilkan dan meningkatkan kualitas kerja atau kualitas pelayanan. Namun saudara, kompetisi sangat mudah sekali berubah menjadi pementingan diri sendiri. Coba kita perhatikan saja di dalam dunia olahraga. Di dalam dunia olahraga, saudara, didasarkan kepada semangat persaingan. Siapa yang pantas untuk menjadi juara satu? Tidak sedikit kita juga menemukan semangat bersaing itu, semangat persaingan itu di dalam dunia kerja. Siapa yang layak menduduki jabatan sebagai manajer atau jabatan mentereng yang lainnya. Demikian juga kita menemukan semangat persaingan itu di dunia pendidikan. Bahkan kalau kita perhatikan, semangat persaingan juga sudah merasuk ke dalam keluarga. Bersaing di antara anggota keluarga. Anak yang sulung bersaing dengan anak yang bungsu. Dan lain sebagainya. Bagaimana dengan di dunia rohani atau di dunia gereja? Kita pikir bahwa
itu kan tadi sekuler, Pak. Ini sekarang di dunia rohani. Di dunia rohani tidak adalah semangat persaingan seperti itu. Tunggu dulu, saudara. Memang seharusnya tidak ada dan tidak boleh ada semangat persaingan di dalam gereja. Tetapi sebagian kita mungkin akan terkejut. Karena ternyata semangat persaingan itu juga ditemukan di gereja Tuhan. Di gereja Korintus kita menemukan, saudara, semangat bersaing di antara sesama anggota. Bahkan persaingan itu berlangsung sangat sengit. Karena disertai dengan sinisme, dengan fitnahan, dan cara-cara keji yang lainnya. Maka kita melihat di sana dengan segera persaingan itu menghancurkan hubungan atau relasi. Kehangatan relasi telah berubah menjadi kasih yang dingin. Menjadi sebuah hubungan yang begitu sulit untuk diteruskan. Saudara-saudara, relasi di dalam jemaat di Korintus tidak hanya terjadi di jemaat Korintus, tetapi terjadi di gereja pada hari ini. Hubungan yang indah telah berubah menjadi sebuah ketegangan. Perubahan memunculkan perselisihan, pertengkaran, pertikaian, dan akibatnya semangat melayani tidak lagi murni. Kekerabatan menjadi semakin jauh, dan pada akhirnya perpecahan terjadi di dalam gereja. Sebagian orang merasa enggan untuk melibatkan diri ke dalam pelayanan. Saudara, saya menjumpai di dalam pengalaman saya bertemu dengan teman saya, dengan sahabat saya, sudah lama tidak bertemu. Ketika mamahnya dipanggil Tuhan dan saya bertemu di rumah duka, saya bertanya kepada sahabat saya itu, di mana sekarang kamu beribadah? Apakah kamu melayani di sana seperti waktu kita sama-sama melayani di gereja? Dan kemudian dia mengatakan, saya sudah 3 tahun tidak bergereja. Jangankan melayani, datang ke gereja pun saya sudah tidak melakukan dalam 3 tahun ini. Saya terkejut, saudara. Lalu saya bertanya, ada apa? Dan dia mengatakan bahwa di gereja tempat saya beribadah itu ada begitu banyak orang-orang yang berselisih, bersaing satu dengan yang lain. Sehingga untuk apa saya datang ke gereja? Saudara-saudara, ada banyak orang yang barangkali membatasi diri menjadi sekedar pengunjung gereja. Dalam hal ini, saudara, benarlah perkataan dari seorang psikolog terkemuka bernama Michael Argill. Ia mengatakan bahwa kebutuhan akan pengakuan diri atau prestasi
menempati urutan yang kedua. Tepat setelah kebutuhan biologis kita. Alhasil saudara, semangat persaingan ini menjauhkan seseorang dari teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Kita mungkin mengkritik orang lain yang dikuasai oleh semangat persaingan. Namun sebenarnya kita punya rasa haus yang sama. Punya rasa haus untuk memiliki lebih dari yang lain. Keinginan untuk menjadi nomor satu. Walaupun di dalam prosesnya kita harus menginjak-ninjak orang lain. Semangat persaingan itu berada di dalam diri kita. Di dalam hati kita. Terus sekalian, apakah masalah utama yang menyebabkan persaingan yang sedemikian sengit di gereja Korintus itu? Masalahnya adalah karunia. Inti perdebatan mengerucut pada karunia bahasa roh atau karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka mengatakan bahwa tidak ada karunia yang sepenting karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh membuat atau menegaskan penerimanya sebagai kelompok elit rohani. Menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang matang rohaninya. Itulah sebabnya kemudian orang-orang percaya di Korintus itu berlomba-lomba mengejar karunia bahasa roh ini demi pengakuan orang lain. Sebaliknya, mengabaikan dan meremehkan karunia yang lainnya sebagai karunia yang tidak penting. Intinya saudara, pementingan diri sendiri. Benar dikatakan bahwa berhala yang paling sulit dikalahkan itu adalah diri sendiri. Inilah yang terjadi di komunitas Kristen di kota Korintus. Tetapi bukan hanya di Korintus sebagai satu-satunya. Sekali lagi hal yang sama terjadi di gereja hari ini. Dan barangkali di gereja kita masing-masing. Di komunitas kita. Saudara-saudara, dan maafkan saya. Barangkali atau mungkin saja salah satu pelakunya itu adalah saya atau saudara. Jika demikian, kita membutuhkan solusi bagi persoalan ini. Sama perlunya seperti yang dibutuhkan oleh gereja di Korintus. Maka saudara, kita harus memperhatikan kebenaran Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus menegaskan perlunya memahami karunia Roh Kudus dengan benar untuk mengatasi konflik gagal paham ini. Mari kita melihat ayat 1. Ayat 1 dikatakan sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara, kita memperhatikan bagian ini. Ada dua kata yang harus kita perhatikan.
Yang pertama adalah kata mengetahui kebenarannya. Kata ini di dalam istilah Yunani menggunakan kata agnoin. Agnoin. Yang di dalam terjemahannya seharusnya diterjemahkan sebagai menjadi bodoh. Maka Paulus hendak mengatakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu jangan menjadi bodoh. Aku mau kamu mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia Roh Kudus ini. Menjadi bodoh, saudara, memiliki beberapa arti. Setidaknya ada 3 arti. Yang pertama, berarti kurangnya informasi. Yang kedua adalah salah atau gagal memahami sesuatu. Dan yang ketiga adalah menolak dengan kasar. Maka saudara, perhatian dari Paulus adalah pada frase aku mau kamu mengetahui. Karena ini menjadi landasan dari argumen Paulus ketika dia menjelaskan bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu memahami karunia-karunia dengan benar. Kata yang kedua adalah pneumatikos atau Roh Kudus. Paulus menegaskan dengan istilah pneumatikos ini adalah pada karunia-karunia yang berhubungan dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan dan mendistribusikan atau membagi-bagikan Roh Kudus, karunia itu kepada tiap-tiap orang percaya. Roh Kuduslah yang memilihkan secara khusus kepada orang-orang percaya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 kita menemukan apa yang dimaksudkan oleh Paulus itu. Itu artinya saudara, bahwa karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada masing-masing orang percaya berhubungan dengan Roh Kudus dan bukan dengan spiritualitas manusia. Maksudnya adalah Roh Kudus itu tidak membuat seseorang menjadi lebih rohani. Atau karunia Roh Kudus itu tidak hanya diberikan kepada orang yang sudah tinggi atau matang rohaninya. Tetapi tiap-tiap orang percaya dia menerima karunia Roh Kudus itu. Minimal 1 orang menerima 1 karunia. Inilah pemahaman yang benar yang ingin dinyatakan oleh Paulus kepada kita. Yang kedua, saudara, Paulus sengaja menyusun kategori atau pengelompokan di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 untuk menunjuk pada Allah Tritunggal sebagai sumber dan pemberi karunia-karunia. Di dalam ayat 4 sampai 6 itu kita menemukan rupa-rupa karunia, tetapi 1 roh, yaitu Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi 1 Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi 1 Allah,
yaitu Bapa yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Saudara, 3 kategori atau pengelompokan ini dihubungkan dengan 3 pribadi Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dari sinilah menjadi jelas bahwa keragaman dari karunia-karunia itu bersumber dari Allah yang satu, yaitu Allah Tritunggal. Dengan demikian, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 memberikan rencana dasar pelayanan yang trinitarian. Menjadi jelas saudara bahwa perhatian utama Rasul Paulus adalah bahwa Roh Kudus dan pemberian karunia-Nya itu adalah untuk memperkuat bahwa keragaman itu berasal dari satu sumber. Hanya satu pemberinya, yaitu Allah. Dan ketika ragam karunia itu diberikan dari satu sumber, maka pelayanan bukanlah bersifat kompetitif, tetapi pelayanan itu menjadi sebuah pelayanan yang efektif. Pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang meniru pelayanan Allah Tritunggal. 3 tetapi terikat di dalam kesatuan. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu di dalam pelayanan. Di dalam Allah Tritunggal tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Maka seperti itulah setiap orang percaya yang dikaruniakan dengan beragam karunia itu menjadi satu di dalam pelayanan, membangun sebuah relasi yang indah di dalam pelayanan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Mari kita memperhatikan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Paulus menyatakan tujuan dari pemberian karunia-karunia. Di ayat yang ke-7, saudara, Paulus sekarang beralih dari Allah sebagai sumber dan pemberi karunia, sekarang kepada tujuan dari pemberian karunia-karunia itu, yaitu memberikan keuntungan kepada sesama orang percaya pada saat mereka berkumpul. Maka di sini Paulus bermaksud untuk mematahkan anggapan dari orang-orang Kristen Korintus yang telah gagal paham itu, yang telah menilai bahwa karunia bahasa roh sebagai karunia yang paling dibutuhkan, sementara yang lain itu boleh diabaikan. Dengan demikian, tujuan dari pemberian karunia itu bukan untuk peneguhan diri, bukan untuk kepuasan dari si pemilik atau penerima karunia itu, dan juga bukan untuk membanggakan diri. Bahkan karunia yang diberikan kepada setiap kita, kepada saudara dan kepada saya, bukan untuk membangun diri kita sendiri. Karunia tidak pernah diberikan untuk membangun diri sendiri. Dan kalau ada yang berpikir demikian,
itu salah kaprah. Karunia diberikan demi keuntungan sesama dari orang percaya di dalam komunitas kita. Saudara-saudara, pada akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwa keragaman karunia-karunia yang dibagikan oleh Roh Kudus berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan kehendaknya kepada orang-orang percaya adalah agar setiap saudara dan saya dimampukan untuk melakukan pelayanan yang efektif. Bukan pelayanan yang kompetitif. Pelayanan yang melayani Allah sesuai dengan cara Allah. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu diversity in unity. Keragaman di dalam kesatuan didasarkan kepada natur Allah yang adalah Tritunggal. Dan inilah yang seharusnya menjadi model dari kita membangun keindahan relasi dengan melayani sesuai dengan karunia yang berbeda-beda itu. Yaitu untuk kesatuan di antara kita. Keragaman semestinya dipandang sebagai alat untuk bersatu dan bukannya sebagai alasan untuk bersaing satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, keragaman adalah sesuatu yang baik jika dipandang dari perspektif natur Allah Tritunggal. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita pertama-tama mensyukuri karena kita telah menerima karunia-karunia yang khusus, yang berbeda satu dengan yang lain. Supaya kita bisa melayani dengan karunia yang diberikan itu. Dan kita bisa saling melengkapi, bertumbuh bersama-sama. Kita bisa membangun keindahan relasi di dalam pelayanan. Tetapi mari kita melakukan yang kedua. Selain bersyukur, kita harus tetap kritis di dalam menyikapi kepelbagaian, keberbedaan dengan tetap menjaga kesatuan di antara kita. Bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi di dalam rangka kesatuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, marilah kita menjaga fokus pelayanan kita. Bukan kepada diri kita, tetapi fokus kepada Kristus. Kepada Kristus yang telah menyatukan kita. Maka kita menyatukan karunia itu di dalam Kristus untuk meninggikan Kristus. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Di dalam sebuah gelanggang atau arena atau sebuah panggung ada 3 orang penari. 3 orang penari yang menari dengan indahnya. Terkadang saudara, seorang penari kelihatannya menonjol sendirian. Ada di depan. Sementara yang 2 berada di belakang menjadi penari latar. Terkadang mereka tidak kelihatan yang 2 orang ini. Yang kelihatan 1. Tetapi kemudian ada kalanya yang 1 ini mundur ke belakang.
dan digantikan dengan penari yang lain berada di depan. Dan terkadang ketiga-tiganya mereka berdiri dalam satu lintasan. Bukan ada satu penari yang lebih hebat dari yang lain, atau yang lebih penting dari yang lain. Semuanya menunjukkan sebuah harmoni, sebuah keserasian, keselarasan, keindahan. Penari ini menari di dalam keindahan karena mereka menari bersama-sama. Demikian juga setiap kita. Kita yang sudah menerima karunia-karunia ini, mari kita menyatukan semuanya di dalam relasi pelayanan yang indah, yang intim, yang akrab. Sehingga di sana Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami. Terima kasih untuk karunia-karunia Roh Kudus yang telah dikerjakan dan dibagikan secara khusus kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Seringkali kami salah memahami bahwa karunia itu kami pakai demi mementingkan diri kami sendiri, bersaing dengan sesama kami yang lain. Namun hari ini Tuhan berfirman kepada kami bahwa karunia-karunia itu sama pentingnya dan diberikan kepada setiap kami semata-mata agar kami boleh sehati bersama-sama membangun sebuah relasi pelayanan yang indah, yang diikat dengan kasih Kristus. Tuhan, tolonglah kami sekalian, agar kami boleh fokus kepada Kristus dan kami melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu komunitas di mana kami ada, bertumbuh bersama-sama adalah sebuah komunitas yang indah. Kami tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi di jemaat di Korintus. Atau bahkan kami juga meninggalkan gagal paham di gereja kami. Dan kami sekarang memasuki sebuah relasi yang baru, yang akan kami bangun dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama gereja di segala tempat dan di semua abad, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bila saudara rindu, saudara bisa memberikan persembahan kepada gereja lokal masing-masing. Saudara bisa memberikan melalui transfer rekening seperti yang tercantum di bawah ini. Atau saudara juga bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, menyimpannya, dan kemudian pada saat saudara bisa datang beribadah di gereja lokal saudara, saudara boleh membawanya dan menyerahkan persembahan saudara. Atau untuk beberapa gereja yang mempunyai QR Code, saudara dapat scan QR Code yang ada sebelah kiri saya dan melakukan persembahan digital. Kita bersyukur karena hari ini setelah mendengar firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menyatakan respon kita dan tekad kita dengan menyanyikan pujian bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tua yang besar dan menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, Tua yang besar dan menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Biarlah ini menjadi satu tekad kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah streaming. Gereja-gereja Tuhan di Sinode GKIM boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengingat akan jemaat-Mu. Setelah sekian lama kami berjuang berhadapan dengan pandemi corona. Setelah sekian lama kami juga tidak bisa beribadah di rumah Tuhan dan hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya hati kami tetap senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah saat seperti ini menjadi saat di mana kami kembali merefleksi diri tentang makna ibadah yang sebenarnya yang seharusnya kami miliki. Bahwa beribadah kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan ataupun tempat. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka tatkala mereka ada di rumah, sekian lama terbatasi di dalam aktivitas mereka. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengalami kebosanan. Ada banyak di antara mereka mulai jenuh dengan kondisi yang ada. Ada di antara mereka mungkin imannya juga mulai goyah. Mereka mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ada di antara mereka juga saat ini mungkin mengalami satu kondisi bagaimana kesulitan hidup membuat mereka menanyakan tentang Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang mengalami usahanya mengalami kemacetan. Tuhan, biarlah dalam kondisi seperti itu Kau hadir.
Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan iman yang senantiasa tetap percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Supaya mereka boleh merasakan pemeliharaan Allah itu nyata tiap-tiap hari dalam hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja-gerejamu di Sinode GKIM. Biarlah Tuhan juga menolong memberikan kami hikmat, kekuatan dan kemampuan untuk terus bisa menggembalakan jemaat Tuhan dalam situasi yang tidak mudah ini. Tuhan berikan kami kemampuan untuk bisa menggunakan segala sarana prasarana dan kemajuan teknologi untuk menolong kami melayani dan juga menggembalakan jemaat Tuhan. Sehingga situasi kondisi ini tidak menjadi penghambat bagi kami untuk terus membimbing dan mengarahkan seluruh jemaat Tuhan bertumbuh di dalam panggilan mereka menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyadari situasi saat ini bukanlah situasi yang mudah. Pemerintah terus berupaya bersama dengan seluruh pihak untuk bersama-sama berjuang supaya bangsa ini boleh lepas dari pandemi corona. Berbagai kebijakan-kebijakan diambil dan selama ini sudah dijalankan. Tuhan, kami rindu biarlah kesadaran masyarakat boleh timbul. Kami rindu biarlah pemerintah juga diberikan hikmat bijaksana. Para dokter dan juga perawat yang melayani di rumah sakit diberikan semangat, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan dari para Tuhan tatkala mereka harus berjuang merawat pasien yang terjangkit COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami rindu negara ini boleh bebas dari pandemi corona. Bahkan wacana untuk menjalankan new normal, Tuhan juga menolong dan campur tangan supaya masyarakat boleh mengerjakan semuanya itu, menjalani aktivitas mereka tiap-tiap hari dengan tetap memperhatikan kebersihan, memperhatikan akan pola hidup yang sehat, bahkan juga physical distancing. Terima kasih Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan boleh nyata bagi bangsa dan negara kami, bahkan juga bagi gereja kami dan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan persembahan yang boleh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh kami persembahkan dengan hati yang penuh syukur. Dan Tuhan yang boleh memberkati sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Allah Tritunggal dalam doxa. Jemaat Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan.
janganlah engkau melupakannya, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan satu kebaktian streaming bersama-sama dengan gereja-gereja di Sinode GKIM. Hari ini adalah mimbar sinode dan bertepatan juga saudara dengan perayaan Pentakosta. Kiranya Tuhan terus senantiasa memunculkan dan juga menggelorakan semangat kita untuk terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saudara kasih Tuhan, biarlah dalam situasi yang tidak mudah ini, saya berdoa setiap kita boleh senantiasa merasakan pemeliharaan Allah itu nyata. Jemaat-jemaat Tuhan baik yang ada di Bandung, di Tasikmalaya, Cirebon, Jogja, Solo dan Batam, semua kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus dipersatukan oleh Tuhan di dalam satu kasih, sejiwa dan setujuan untuk menjalankan visi dan misi yang Tuhan anugerahkan menjadi terang bagi dunia ini. Saudara kasih Tuhan, atas nama Badan Pekerja Sinode GKIM kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama ialah kepada Pendeta Herman Yeremia selaku Ketua Bidang Teologi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, rekan-rekan majelis, hamba Tuhan dan aktivis dari GKIM KM Tong Jemaat Bandung yang sudah melayani dan juga membantu di dalam proses recording. Yang ketiga ialah seluruh rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis sesinode GKIM yang sudah mendoakan, mempublikasikan dan mendukung terlaksananya ibadah hari ini. Akhir kata, selamat hari Minggu. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian melewati masa-masa yang tidak mudah ini dengan penuh iman dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kita berdoa supaya waktu seperti ini, waktu yang tidak mudah ini segera berlalu dan kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Hari ini kita mengikuti ibadah online bersama Sesinode GKIM dalam rangka mimbar Sinode GKIM. Kiranya melalui ibadah online bersama, gereja-gereja Sesinode GKIM semakin dipersatukan dalam kasih dan panggilan menjadi saksi Tuhan di Indonesia. Ibadah minggu depan tanggal 7 Juni 2020 akan dilaksanakan melalui ibadah streaming dan ibadah keluarga. Informasi kapan kita akan beribadah kembali di gedung gereja akan diinformasikan setelah ada keputusan pasti dari pemerintah, Kementerian Agama, dan Bimas Kristen Jawa Barat. Dalam mempersiapkan diri memasuki era atau tatanan new normal, Majelis GKI Mesias menghimbau agar jemaat terus memperhatikan berbagai kebijakan dan arahan dari pemerintah, sehingga kita dapat beraktivitas dengan aman di tengah masa pandemik yang belum berakhir. Majelis GKI Mesias menyediakan fasilitas QR Code. GKI Mesias yang ingin memberikan persembahan yang dapat di-scan dengan menggunakan BCA Mobile, OVO, GoPay atau Gojek, Dana,
sakuku atau link aja, fasilitas ini khusus hanya untuk persembahan. Sedangkan perpuluhan atau persembahan berbagi kasih dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang tertera atas nama GKI Mesias dengan diberi keterangan perpuluhan atau persembahan Minggu 31 Mei. Scan QR Code melalui BCA Mobile, OVO, GoPay atau Gojek, Sakuku, Dana, link aja. Bisa juga datang langsung ke gereja dan memasukkan ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja di ruang kebaktian 2. Jemaat bisa minta tolong kepada Saudari Meli atau Saudara Penglan untuk membukakan ruangan dan menunjukkan letak kotak persembahan. Ketiga, memasukkan ke amplop atau celengan khusus dan dibawa saat kembali beribadah di gereja. GKI Mesias mengadakan program berbagi kasih Gereja Tangkap COVID-19, yaitu pembagian sembako bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin mendukung dalam dana, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan diberi keterangan berbagi kasih. Persembahan juga bisa berupa sembako seperti beras, minyak, indomie atau telur, dan dapat diantar ke gereja dengan menghubungi Evangelis Yuli Gunarko atau Saudari Melisa Febrianti. Segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Kepada Saudara William Pratama 3 Juni, Saudari Stefania Abigail 5 Juni, dan Saudari Yanite Nayanti 5 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.